السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين وأمر بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق والتنازع في كتابه. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذي القلب الرحيم وخلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap kita, setiap orang yang beriman, setiap orang-orang yang meyakini akan adanya hari akhirat, pasti kita semua pasti menginginkan hidup di akhirat itu dalam keadaan bahagia. Dan tentu kehidupan akhirat setelah selesainya panggung kehidupan dunia ini yang diakhiri dengan kiamat, maka hanya ada dua tempat yang Allah sediakan, yaitu surga dan neraka. Dan bagi orang yang percaya dan meyakini akan adanya kehidupan akhirat, maka tempat yang pasti dia inginkan adalah surga, karena itu adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, yang Allah akan limpahkan segala kenikmatan full 100%. Setiap apa yang diinginkan akan Allah kabulkan di dalamnya. Dan pastinya semua orang, setiap kita tidak menginginkan kehidupan di akhirat dalam keadaan sengsara. Karena hanya nerakalah tempatnya yang penuh dengan kesengsaraan. Namun kita sebagai manusia sudah ada yang mengatur. Kita sebagai makhluk ada yang menentukan takdir
atau ketetapan-ketetapan yang akan Allah sebagai pencipta kita. Allah sudah menetapkan kepada setiap makhluknya, setiap diri manusia, bahkan jin, malaikat pun sudah ada ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Bahwa kehidupan nanti di akhirat, Allah telah menciptakan dua tempat, surga dan neraka. Maka kedua tempat itu pun sudah Allah tetapkan siapa yang akan menempatinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah mengatakan kecuali atas wahyu yang Allah berikan kepadanya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang ketetapan ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Yang mana hadis ini diterima dari sanad sampailah kepada sanad terakhir adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana beliau Sayyidina Ali berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zanazah." Saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam pengurusan jenazah, waqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Ma minkum, tidaklah dari setiap kalian, illa waqad kutiba, kecuali sudah Allah tetapkan tempatnya nanti di akhirat. Wa maq'aduhu fil jannah, apakah tempatnya di surga? Wa maq'aduhu minan nar, atau tempatnya di neraka. Jadi menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini adalah dari Allah, beliau bersabda bahwa setiap kita, setiap manusia itu sudah Allah catatkan namanya di Lauhul Mahfuz. Nanti di akhirat tempatnya apakah di neraka dan di surganya itu sudah ada. Siapa yang akan menempati surga dan siapa yang akan menempati neraka, itu semua sudah tercatat nama-namanya. Maka pada saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattaqilu wa nad'u al-amal?" Kalau seandainya demikian, apakah kita ini cukup bertawakal saja kepada Allah? Apakah kita cukup berserah diri saja kepada Allah? Wa nadul amal, dan kita nggak usah beramal. Ya mungkin kalau pikiran kita kayak kita begini. Kalau seandainya di akhirat surga dan nerakanya sudah ditentukan, untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa zakat? Untuk apa ibadah? Kalau toh pada akhirnya semua sudah ditentukan surga dan nerakanya. Mungkin kurang lebih seperti itu dalam benak para sahabat. Sehingga para sahabat sampai mengatakan seperti itu. Apakah kita cukup berserah diri dan kita tidak usah beramal? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'malu wa kullu muyassirun lima khuliqalah.
beramallah kalian, karena setiap segala sesuatu Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan kemana dia nanti akan ditempatkan. Wa amma man kana min ahli sa'adah wa yuyassiruna li'amali ahli sa'adah. Adapun orang-orang yang sudah Allah tetapkan dia nanti di akhirat akan bahagia, maka Allah akan mudahkan kepada orang itu mengerjakan amalan-amalan yang akan menuju kepada kebahagiaannya. Jadi kalau seandainya orang itu sudah Allah tetapkan dia akan masuk ke dalam surga, maka ketika hidupnya di dunia Allah akan mudahkan orang itu mengerjakan amalan-amalan kebaikan yang akan menuju ke dalam surganya. Wa amma man kana min ahli saqa wa yuyassiruna li'amali ahli saqa. Begitu juga adapun orang-orang yang sudah Allah tetapkan dia nanti di akhirat akan sengsara, yang mana tempatnya adalah neraka, Allah akan mudahkan kepada orang itu mengerjakan amalan-amalan yang akan menuju ke nerakanya. Berarti ahli sorga oleh Allah akan dituntun, dibimbing dia dan diberikan pertolongan kepada orang itu untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikannya. Dimudahkan orang itu mengerjakan amalan-amalan kebaikannya. Kenapa? Karena dia sudah tercatat ahli surga. Begitu juga kalau dia tercatat ahli neraka, Allah pun mudahkan kepada orang itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosanya, maksiatnya. Kenapa dimudahkan? Karena memang dia akan dimasukkan nanti ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Lalu bagaimana sikap kita saat ini? Saudara-saudaraku, kita tidak pernah tahu saat ini catatan kita, nama kita, apakah sudah dimasukkan golongan ahli surga atau masih ada di dalam golongan ahli neraka. Wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Tapi kita berusaha dan berikhtiar bagaimana setiap hari-hari yang kita jalani kita berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan ketika kita diberikan kemudahan, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan semua itu adalah karunia dari Allah. Jangan ada di hati kita rasa bangga dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Jangan merasa bangga dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Karena semuanya itu hakikatnya adalah atas pertolongan Allah. Maka takutlah kita kepada Allah kalau selama ini hari-hari yang kita jalani justru yang lebih mudah kita lakukan adalah maksiat dan dosa-dosa. Takutlah kepada Allah kalau nama kita masih tercatat ahli neraka. Takutlah kita kalau seandainya kaki kita begitu berat untuk melangkah ke masjid, tapi begitu ringan kalau melangkah ke tempat-tempat maksiat. Takutlah kita kalau mulut kita begitu mudah bergibah, menceritakan aib orang lain, tapi ketika membaca Al-Quran begitu susahnya. Seolah-olah kita sibuk, hari-hari sibuk tanpa ada waktu untuk membaca Al-Quran. Takutlah kita kepada Allah. Kalau seandainya mata kita lebih banyak dan begitu mudah melihat nafsu, dengan nafsu syahwatnya, aurat-aurat begitu enak kita tatap, kita lihat tontonan-tontonan yang mengundang syahwat begitu enak dan kita nikmati melihatnya dan memandangnya. Tapi begitu susahnya mata kita melihat keagungan dan kebesaran Allah. Begitu susahnya mata kita untuk membaca Al-Quran, melihat Al-Quran. Takutlah kalau nama kita masih tercantum ahli neraka. La yaruddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita, seandainya nama kita masih tercatat ahli neraka, ada doa yang bisa merubah ketetapan itu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon ridho dan surgamu, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kemurkaanmu dan dari azab neraka. Ketika doa itu kita sering baca, bahkan 3 kali kita baca berulang-ulang, maka di saat itu, ketika kita meminta, ya Allah, aku memohon ridhomu dan surgamu, 3 kali kita ulang-ulang, maka surga akan berdoa kepada Allah, ya Allah, dia telah meminta untuk dimasukkan ke dalamku, ke dalam surga, maka masukkanlah dia ke dalam surga ya Allah. Surga pun akan berdoa. Begitu juga ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, ya Allah, lindungi aku dari kemurkaanmu dan dari azab nerakamu. Kita ulang-ulang sampai 3 kali, maka di saat itu neraka pun berdoa kepada Allah, ya Allah, dia telah meminta perlindungan kepadamu agar tidak dimasukkan ke dalamku, maka janganlah ia masukkan ke dalamku ya Allah. Itu neraka pun berdoa seperti itu. Maka hafalkan doa ini, dan mungkin tidak ada yang bisa menghafal doa ini kecuali Allah yang menghendakinya. Tapi semoga Allah semoga menghendaki kita bisa menghafal doa ini, dan karena bisa jadi Allah menghendaki, kita akan digolongkan ke dalam golongan ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Barakallah bihi wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah. Ya Allah, wahai yang saat ini sedang menyaksikan kami semua, wahai yang telah mengumpulkan kami di rumahmu ini, ya Allah, kami memohon kepadamu, ampuni setiap dosa maksiat yang pernah kami lakukan selama ini. Ampuni seandainya hari-hari yang kami telah jalani lebih banyak berbuat dosa daripada berbuat taat kepadamu. Ampuni kami dari segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni kami dari setiap kelalaian kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli surga-Mu. Catatkan kami, nama kami menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Catatkan nama keluarga kami semua, anak-anak kami, orang tua kami. Catatkan menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Lindungi kami dari kemurkaan-Mu dan dari azab neraka. Kumpulkan kami dengan anak-anak kami, dengan keturunan kami, dengan orang tua kami dalam surga-Mu nanti ya Allah. Jangan ada satu pun di antara kami yang Kau masukkan ke dalam neraka ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum.